Entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam Pancasila dapat dimaknai sebagai jati diri dan ciri khas yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Sari et al. Dalam artikelnya yang terpublish tahun 2023 memaknai dua peranan pada Pancasila, yaitu sebagai entitas dan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita akan bahas yang pertama, yaitu Pancasila sebagai entitas. Dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki keberadaan unik dan berbeda, walaupun tidak harus selalu dalam bentuk fisik. Ciri khas yang termaktub dalam redaksi entitas bangsa Indonesia ini membawakan pada keberagaman nilai di dalamnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai identitas nasional dimaknai sebagai cerminan diri bangsa Indonesia yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang menandakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Kehadiran identitas bangsa menjadi jati diri yang dimiliki rakyat Indonesia. Apabila jati diri Indonesia mulai terkikis atau luntur, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Pendidik dalam hal ini perlu sadar dan jeli menghadapi fenomena perkembangan teknologi dan kemudahan pada penyebaran informasi yang berpotensi pada pelunturan jati diri bangsa ini. Kehadiran sosial media yang mampu menghubungkan manusia dengan keanekaragaman karakter dan budaya dari seluruh dunia tentu memiliki potensi untuk meleburkan nilai-nilai, sehingga apabila pendidik dan orang dewasa tidak jeli dan sadar dalam merespon fenomena ini, maka akan berpotensi pada pelunturan atau peleburan jati diri bangsa Indonesia. Pada kurikulum Merdeka yang diusung oleh pemerintah periode Menteri Kemendikbudristekdikti Nadiem Makarim, mensosialisasikan profil belajar Pancasila sebagai pengganti redaksi pendidikan karakter di kurikulum sebelumnya. Profil ini pada intinya masih mengarah pada karakter dan kompetensi yang diharapkan berkembang dalam proses pendidikan. Karakter dan kompetensi yang dikembangkan diarahkan untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Profil belajar Pancasila memuat 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Masing-masing dimensi dijabarkan kembali dalam elemen-elemen yang disesuaikan dengan tingkat per fase melalui penyesuaian tingkat perkembangan peserta didik. Bagi siswa, internalisasi Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia tidak lepas kaitannya dengan peran pendidik di sekolah. Pendidik dalam hal ini perlu menjadikan 6 dimensi dalam profil belajar Pancasila sebagai arah yang mampu memberikan navigasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Profil belajar Pancasila menjadi alat kunci bagi pendidik dan orang dewasa dalam memfilter keanekaragaman nilai, karakter, dan budaya yang individu dari seluruh dunia bawa melalui sosial media, sehingga jati diri bangsa tetap terjaga sesuai dengan nilai yang ada dalam Pancasila. Upaya nyata yang dilakukan oleh pendidik dapat tergambar secara hitam di atas putih dalam rancangan pembelajaran yang dibuat dengan mengintegrasikan dimensi profil belajar Pancasila. Selanjutnya, pendidik dapat mengamati perkembangan masing-masing dimensi melalui aktivitas belajar mengajar dan interaksi dengan peserta didik yang terjadi di ruang tatap muka maupun ruang virtual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, agar hal ini dapat optimal, maka perlu dukungan dari segala pihak yang secara holistik disebut adanya triangulasi dari tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Saya Anang, terima kasih.